Kita mulai dari ayat yang ketujuh ya, ketujuh. Tetapi supaya aku tidak terlalu sombong karena penglihatan yang luar biasa itu, aku diberikan sejenis penyakit yang sangat menyakitkan. Penyakit itu alat iblis untuk memukul aku, supaya aku tidak terlalu sombong. Ayat ke-8. 3 kali aku berdoa kepada Tuhan supaya menghilangkan penyakit itu. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi kamu, dan hal itu sudah cukup bagimu, karena kuasaku nyata sekali pada masa kamu lemah. Oleh itu aku lebih suka membanggakan kelemahanku, supaya merasakan kuasa Kristus yang melindungi aku. Aku bersuka cita ketika mengalami kelemahan, hinaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesusahan karena Kristus. Aku bersuka cita karena aku lemah. Pada masa itulah aku mendapat kekuatan daripada Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini, Paulus adalah manusia yang telah diangkat Tuhan sampai third heaven, surga yang ketiga. Bila Saint Paul ini berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berbicara dengan dia segala perkara-perkara dan memberikan dia penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Cuma satu sahaja masalahnya adalah dia mungkin akan jadi seorang manusia yang sombong. Jadi Tuhan tahu tahap Paulus, karena sebelum dia mengikut Yesus, dia adalah orang Farisi. Orang Farisi memang ada naturally di dalam mereka itu ada kesombongan dalam keagamaan. Mereka sering melihat diri mereka kudus berbanding orang lain. Orang lain pakai pakaian biasa turun kerja, mereka akan berada di kota-kota pakai jubah-jubah yang kudus. Ya, pegang tongkat, jubah, topi yang bila orang lihat penuh dengan kekudusan. Jadi sifat itu ada di dalam Paulus yang Tuhan tidak mau. Jadi oleh itu bila Tuhan beri dia penglihatan yang luar biasa, dia juga dalam masa yang sama menerima penyakit. Dia ada penyakit misteri. Saya percaya penyakit itu membabitkan kulit juga, karena dia pernah berkata kepada jemaat, berkata, aku bersyukur ketika aku bersamamu, kamu tidak berasa geli bila melihat dia, karena keadaannya tidak menyenangkan. Mungkin ada masalah kulit, kita tidak tahu. Tapi orang yang melayani Tuhan tidak berasa geli akan itu, tapi merasa dia datang dari Tuhan dan membawa penglihatan dan membawa firman yang benar. Kata amin. Jadi Paulus, orang yang dipakai dengan luar biasa, berdoa kepada Tuhan supaya penyakitnya ini disembuhkan. Jadi Tuhan berkata, kasih karuniaku sudah mencukupi bagimu. Paham kata amin? Paham kata amin? Ya, betul tidak? Kasih karuniaku sudah mencukupi bagimu. Jadi Paulus tidak dapat berbuat apa-apa, karena Tuhan kata, kasih karuniaku sudah cukup bagimu, karena kuasaku nyata sekali pada masa kamu lemah, katanya. Jadi kalau kita mau kuasa Tuhan bekerja di dalam kita, kita harus tahu yang kita ini tidak mampu memimpin diri kita, tapi Tuhan mampu. Di saat kita merasa lemah, saat itu Tuhan bekerja. Amin. Praise the Lord. Jadi di saat kita lemahlah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna sekali. Haleluya, puji Tuhan. Siapa pernah merasa lemah? Siapa pernah sampai dahimu sampai ke tanah bila berdoa? Begitu lemah sekali. Tapi karena Anda berdoa, waktu Anda lemahlah, kau tak sadar, Tuhan mengantar malaikat-malaikatnya. Tuhan mengerjakan sesuatu, dan esok lusa kau lihat, dan sampai sekarang ini perkara itu sudah lalu berbulan-bulan lepas, kau sudah bebas. Amin. Praise the Lord.
Banyak perkara. Kalau saya tanya Anda, pernahkah Anda sampai begitu lemah rasanya? Anda kata pernah. Di manakah lemah itu sekarang? Sudah berlalu, betul? Kata amin. Jadi segala sesuatu menurut Alkitab akan berlalu, bertukar ganti. Kata amin. Tidak ada yang kekal. Tapi we take advantage. Apa keuntungannya bagi kita? Keuntungannya adalah kalau benar Anda berasa susah hari ini, kalau benar Anda berasa beban hari ini, saya beritahu Anda, percayalah, itu juga tidak kekal. Tidak ada kau akan kekal susah. Karena segala sesuatu ada waktunya. Kata amin. Di saat kita mengalami kesusahan, kita belajar supaya besok lusa Tuhan beserta kita. Dan di saat Tuhan memberkati kita, kita persiapkan diri kita untuk hadapi hari-hari akan datang. Inilah cara orang yang berhikmat dan bijaksana. Amin. Praise the Lord. Jadi Tuhan bekerja di saat kelemahan kita. Karena kalau orang yang merasa dirinya tidak perlu Tuhan, saya kena berusaha buat ini, saya mau buat ini, saya mau buat itu, saya mau buat ini, supaya kerja saya siap. Kalau kerja saya siap, baru hati saya senang. Hati senang bukan datang dari kerja yang siap. Kamu jangan lupa itu. Damai sejahtera bukan datang bila engkau sakit, terus bila kau sembuh, kau akan rasa damai. Selalu ada orang berkata, kalau suamiku berubah, hatiku damai. Kalau hidupku berubah, hatiku damai. Kalau hutangku selesai, hatiku damai. Tapi kalau engkau masih dalam tahap itu, kau merasakan damai itu datang daripadamu sendiri. Dan kau tak akan dapat menikmati damai di dalam Tuhan. Karena damai di dalam Tuhan tidak ada syarat. Sekarang kau terima damai, maka dia dapat mengerjakan mukjizatnya. Kalau engkau tak terima damai itu, mukjizat tak akan engkau lihat dalam hidupmu. Karena Tuhan berkata, let the peace of Christ rules your mind and heart in Christ Jesus. Kata amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Ya, jadi lihat saudara yang dikasihi di dalam kasih Kristus ya. Di dalam kasih karunia-Nya segalanya sudah mencukupi. Apa itu di dalam kasih karunia? Kita kena tahu dalam perjanjian baru di mana kita hidup sekarang ini, kasih karunia Tuhan yang luar biasa menyertai bukan hanya orang Yahudi, tetapi semua orang yang percaya akan terima Roh Kudus. Kata amin. Bila kita hidup dengan Roh Kudus, kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Di dalam kasih karunia Tuhan ya, kita buka Efesus 1 ayat yang ketiga. Buka Ephesians 1 verse 3. Oke. Biar saya baca di sini. Marilah kita bersyukur kepada Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita hidup bersatu dengan Kristus. Allah sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani dari surga. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah memilih kita untuk menjadi umat-Nya melalui hidup bersatu dengan Kristus, supaya kita menjadi suci dan tidak bercela di hadirat-Nya. Kata amin. Kata amin. Maksudnya, lihat, Tuhan sediakan berkat rohani untuk kita dan memanggil kita untuk bersama Dia. Bila? Sebelum dunia diciptakan, sebelum ada Adam dan Hawa, sebelum ada tumbuhan, sebelum ada darat dan laut, sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah tahu bahwa kita akan lahir, dan hari ini kita ada di sini. Kita akan hidup dalam kasih karunia-Nya. Kita telah dipanggil sebelum segala sesuatu dijadikan. Dan waktu Tuhan
mau kita dipanggil. Tuhan sudah sedia berkat rohani di dalam kasih karunia-Nya sebelum dunia diciptakan. So apabila Paulus berdoa, kata Tuhan sembuhkan saya, Tuhan saya sengsara dengan penyakit ini, Tuhan tolong selamatkan saya. Tuhan kata apa? Semuanya sudah tersedia bagimu. You don't know because you don't have knowledge, katanya. Nah sekarang saya akan beritahu engkau, kasih karuniaku sudah mencukupi bagimu. Ini mengajar Paulus untuk mengenal bagaimana hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kata amin. So sometimes Anda berbuat berat, Anda tanya Tuhan, Tuhan kenapa saya berdoa kau tak turun? Tuhan kenapa saya berdoa kau tak ada di sini? Tuhan kenapa kau tak tolong saya? Waktu suatu terjadi dengan hidup saya, dengan perjalanan saya, dengan kereta saya, dengan rumah saya dan sebagainya, kenapa kau tak datang tolong? Jawaban Tuhan, semuanya sudah kusedia sebelum kau lahir. You just have to come to me. Come to me, katanya. Haleluya, puji Tuhan. Seperti mana seorang lumpuh yang berada di kolam, dan kolam itu semua orang sakit berkumpul, dia tunggu malaikat. Ada waktu malaikat akan datang mandi di kolam itu. Siapa yang jatuh awal ke kolam itu akan sembuh, apapun penyakitnya. Nah, seorang yang lumpuh bertahun-tahun di sana, setiap kali ada, dia kata, tak dapat dia turun sebab orang lain akan mendahului dia. Bila Yesus datang, Yesus mengajar dia, jangan tengok kolam. Sebab Yesus kata, kau mau sembuh? Dia kata, macam mana saya mau sembuh? Saya tak dapat turun ke kolam. Yesus kata, jangan tengok kolam, tengok dia. Dan bila dia tengok Yesus, Yesus kata, bangun, angkat tilammu. Dia tak perlu lihat kolam itu lagi. Dia bangun, angkat tikarnya, jalan. Kata amin. So sometimes kita melihat masalah, kita pikir macam mana mau selesai ini. Kalau selesai ini saya harus begini. Teknik A, teknik B, teknik C, jalan A, B, C, bagaimana, apa harus saya buat, macam mana saya harus merancang, everything. And you keep on seeing kolam itu, asik melihat kolam itu. God say, pray to me, I know what to do. Look at me. Kalau tak, kau akan masih lumpuh tepi kolam. In spirit, rohmu masih lumpuh tepi kolam itu. Once you see Jesus, you start to pray. Datang ke gereja, belajar firman yang benar, memahami, mendalami dalam konteks yang benar tentang Alkitab ini. Akhirnya kita akan ketemu jawabannya. Kasih karuniaku mencukupi bagimu. Kata amin. Praise the Lord. Haleluya. So look at Jesus, not your problem. Praise the Lord. Sebab kita ini naturally, we love to look at ourselves more than anything. Betul tidak? Betul tidak? Kalau tak percaya, nanti saya ambil gambar. Saya suruh kamu tengok. Muka siapa kamu tengok tu? You naturally. Faham? Kata amin? So naturally kita akan lihat diri kita sendiri. So in this life, that is your problem. Semua kita ditegur Tuhan. That is your problem. Kau lihat dirimu sendiri, bila kau ada masalah, kau lihat dirimu bermasalah. Bila kau happy, kau lihat dirimu happy. Masih dirimu juga dulu. Tengok cermin, lihat dirimu cantik, dirimu handsome dulu. Masih dirimu juga. So that's why most of the couple yang sudah berkahwin, they cannot feel sukacita di dalam Tuhan di rumah bersama suami istri. Always tak ngam. Sebab apa? Sebab dia selalu melihat dirinya bahagia. Okay? The purpose of marriage
bukan untuk kamu bahagia sebenarnya. Sebab itu cuma hadiah, itu cuma sebahagia. Tujuan perkawinan adalah to glorify God. Kata amin. Bila engkau dengan pasanganmu tahu itu, kau berdoa, suami berdoa, istri berdoa, lihat istrimu, puji Tuhan. Kau lihat suamimu, puji Tuhan. Kata amin. Itu cara kita glorify God. Kalau kita lihat diri kita saja mau bahagia, kita lihat suami, apa yang kau boleh buat aku bahagia? You will demand more, you know? You demand more. So sometimes be careful, karena kau mungkin akan lihat dan buat perbandingan suamimu dengan orang lain. Tengok suami dia beli dia kereta baru, kau beli apa untuk saya? Kau mau bahagia. You don't know the purpose of marriage is to glorify God. Kalau orang lain boleh bagi kereta bagi istri, biarlah. Tapi kita harus bersama bangunkan keluarga kita dalam nama Yesus. Amin. Sebenarnya kebahagiaan datang dari Yesus, bukan dari kereta. Puji Tuhan. Amin. Praise the Lord. Di saat iblis menyerang sebuah keluarga yang berdoa setiap dilindungi. Di saat iblis menyerang sebuah keluarga yang banyak kereta, tak berdoa, tak dapat ada perlindungan. Amin. Jadi kalau Anda banyak kereta, puji Tuhan, karena dalam masa yang sama Tuhan memberkatimu. Tapi jangan sampai hartamu menjadi tempat engkau bergantung harap. Tuhan berkata begini, jangan depend dengan kekayaanmu dalam hidup ini. Kau harus depend dengan Dia. Seperti mana saat kita susah, kita tak ada kerja, kita berdoa, Tuhan bagi saya kerja. Tapi bila sudah ada kerja, hidup kita mulai depend dengan gaji. Oh, gaji saya banyak ini saya mampu. Oh, ini gaji saya. Oh, ini gaji saya. Dan kita akan bandingkan, gaji saya begini, gaji dia lebih besar, dia lebih senang hidupnya. Saya begini saja, saya begini saja. Don't you know that what they receive is blessing from God, what you receive is blessing from God. If you have God, Tuhan kata segalanya dapat kau tanggung dalam nama Yesus. Kata amin. Ya, kau dapat tanggung nafsumu yang mau belanja besar, tapi kau dapat hidup selesa dan memuji Tuhan. Itu sudah cukup baik. Oke, semakin besar keinginanmu di dunia ini, dan kau mengejar keinginan, kau tak kejar Tuhan, upahmu tidak dapat dilihat waktu kau hidup di dunia dan juga di surga. Haleluya, puji Tuhan. So percayalah, kalau Tuhan kata begini, you cannot mencari apa yang ada di dunia ini lebih dari Tuhan. Sebab setiap orang yang mencari apa yang di dunia ini lebih dari Tuhan akan kekurangan, tidak pernah berpuas hati. Paham kata amin? Tapi kalau engkau hidup seperti mana Paulus dan sebagainya, kita berpuas hati bersama Tuhan, kita ada Tuhan, kita tak akan kekurangan. Amin. Praise the Lord. Nah, inilah yang Tuhan mau bila kita put in our mind to glorify Him. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Ya. Jadi dalam kehidupan, even waktu saya mula berumah tangga dulu juga banyak perselisihan paham, karena kita ini kan dari keluarga yang berbeza. Bila suami istri hidup bersama, memang akan ada perselisihan paham. Jadi semua kita paham perkara itu, betul tidak? Kita sesuaikan diri. Memang ada perkara-perkara yang kita tidak puas hati. Tapi once kita tahu bahwa hidup ini untuk memuliakan Tuhan. So when I see my wife, I see God. Thank you Jesus. Tengok dia, thank you Jesus. Tengok dia, thank you Jesus. Ini cara kita untuk mengasihi seseorang. Thank you Jesus. Kata amin. Praise the Lord. So all the time bersyukurlah. Haleluya. Amin. Amin. So istri yang berdoa juga seperti itu bila melihat suaminya everything give thanks to God.
I love Jesus. Thank you Jesus for my husband, or for my wife, for my children. Thank you Jesus. Kadang-kadang kita membesarkan anak, ya. Boleh saja orang mengata pasal anak kita, boleh juga orang mengata tentang keluarga kita, boleh juga orang mengata pasal pasanganmu, dan boleh juga orang mengata tentang hidup kamu yang tidak keduniaan, lebih kepada ketuhanan. But I tell you, if you love Jesus, semua itu is nothing. Kata amin. Biarlah apa orang mau kata, sebab kita tidak dapat tutup mulut semua orang, tapi kita dapat hidup di dalam Tuhan. Kata amin. God say live in spirit. Jadi apa yang kamu lihat ini kan di dunia ini, persaingan, kutuk mengutuk kawan, gosip-gosip di sana sini, itu masalah yang kau alami, beban yang kau alami, semua itu dunia. Oke? Semua itu dunia. You don't gonna live in the world, you live in spirit. Hidupmu bukan di dunia. Walaupun sekarang kita di dunia, tapi hidupmu bukan di dunia, hidupmu dalam roh. Kata amin. What else yang kamu kekurangan dalam roh? Sukacita ada dalam roh. Kesembuhan yang kita lihat, orang lumpuh berjalan, buta melihat, semua adalah kitab ini. Datang dari mana? Tuhan, dan Tuhan adalah roh. Kata amin. Batu ini, kipas besi, semua datang dari mana? Datang dari roh. Karena Tuhan adalah roh. Apa yang ada di dunia ini semua datang dari roh, termasuk kita ini. Kata amin. At the end, everything akan ditinggalkan di dunia ini, hanya roh yang akan kembali untuk dihakimi oleh Dia. Haleluya, puji Tuhan. So, kalau kita tahu bahwa hidup kita ini adalah roh, maka kita perlu roh memimpin kita. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi Tuhan melihat kita dari atas, dan dia melihat kalau kita melalui sesuatu perkara itu, Dia tahu jalan ini harus kau pilih, tapi kita pilih jalan lain. Di saat kita pilih jalan lain, itulah waktunya Dia mau kita belajar firman Tuhan supaya kita tahu. Di saat kelemahan kita, Roh Kudus memimpin, dan kita akan ikut jalan yang benar. Kata amin. Ya, lihat Daud, seorang raja. Daud berperang, mengalahkan banyak musuh. Itu orang lemah kah? Itu bukan lemah. Goliat pun dia boleh bunuh, saudara. Jin itu yang dikatakan besar itu, dia boleh bunuh. Dia boleh pergi berperang, bunuh banyak musuh. Dia seorang yang kuat kalau kita lihat physically, everything, dan layak jadi raja. Orang yang paling confident, orang yang paling layak jadi raja, orang yang paling layak memimpin, orang yang pandai berperang suatu zaman ketika ada. Tapi apa rahasianya? Dalam Tuhan dia rendah. Kata amin. Lihat, bila kita baca Mazmur, dia kata, aku berseru kepadamu. Siapa? Tuhan. Amin. Manusia yang kuat adalah manusia yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kau rasa hidupmu lemah, lihat balik kehidupan rohanimu. Datang supaya Tuhan bentuk hidupmu. Hidupmu akan jadi baik. Kata amin. Praise the Lord. Amin. Ya. So in this life, lihat saudara, whatever yang datang dalam hidupmu, start pray today. Kalau engkau berdoa hari ini, kau sudah buka ruang untuk kebaikan pada hari esok. Kalau kau tak berdoa hari ini, hari esok baru kau berdoa, supaya kau buka laluan untuk hari yang esok lagi. Tetapi hari esok kau akan alami beban. Paham tidak? Contoh, kalau engkau berdoa hari ini, hari Selasa, hari Rabu, jalan sudah terbuka bagimu. Kau dapat merasa damai Tuhan menyertai.
Tapi kalau kau tak berdoa hari ini, besok hari Rabu baru kau berdoa supaya hari Kamis hidupmu baik. Tapi di hari Rabu itu kau akan terima beban dan barangkali kau tak akan berdoa. Karena kau tak berdoa Selasa. That's life. Begitulah kehidupan roh, saudara. Don't stop connection with Holy Spirit. Amin. Jangan berhenti ada hubungan dengan Roh Kudus. Karena itulah yang membahagiakan. Amin. Puji Tuhan. Jangan harap kebahagiaan datang dari orang. Jangan harap berkat datang dari orang. Berdoa saja, percaya. Semuanya ada di dalam Tuhan. Karena dia kata, kasih karuniaku sudah mencukupi. Kalau kau tanya Tuhan, Tuhan, saya perlu lalui proses ini. Tuhan, saya perlu begini, saya perlu begini. Tuhan akan jawab, kasih karuniaku sudah mencukupi bagimu. Cuma kau yang sahaja yang tidak mau dibentuk. Rendahkan hatimu, cari dia. Dia akan tunjukkan kepadamu segala berkat rohani telah tersedia. Sebelum kau lahir lagi, sebelum datuk kita yang nama Adam itu dicipta. Semuanya sudah tersedia. Kata amin. Praise the Lord. Amin. So now, Tuhan telah sediakan segala keperluan kita. Cuma kita tidak tahu bagaimana mau bergantung kepada Tuhan supaya keperluan itu dapat kita nikmati. Inilah yang Tuhan mau kita sentiasa belajar bersama firman-Nya. Kata amin. Amin. You see, Holy Spirit akan mengurapi kita. Haleluya, puji Tuhan. Pernah tak Anda baca firman Tuhan tertulis? The anointing that come to you is the anointing to teach. Urapan yang mengajar. Kata amin. Karena pembelajaran tentang kebenaran ini sangat perlu. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus akan diajar oleh Roh Kudus bagaimana rahasia-rahasia kerajaan surga, supaya dia boleh mengajar. Betul tidak? So it is very important kita datang ke gereja untuk belajar apa yang datang dari Roh Kudus, dari hamba yang kita percaya, yang dipakai Tuhan, yang telah ajar dia, supaya kita dapat belajar lebih dalam. Contoh, kalau ayat ini kita baca begitu-begitu saja, kita mungkin tak paham apa itu kasih karunia. Kenapa? Tuhan kata kasih karunia aku sudah mencukupi. Jadi kita cari makna, cari makna. Now is the time. Bila Tuhan gabungkan kita belajar bersama, masing-masing kita experience Tuhan, masing-masing kita bersatu belajar, kita akan dikaruniai oleh Tuhan sendiri hikmat dan pengertian. Kata amin. Supaya hidupmu tidak hancur. Hosea 4 ayat 6. Ingat, my people are destroyed because lack of knowledge. Amin. Puji Tuhan. So not many people outside there understand about this. That's why many of them, they thought they are strong, but they have been destroyed. Haleluya, puji Tuhan. Memang kita perlu kelihatan kuat, tetapi di hadapan Tuhan kau harus rendahkan dirimu. Tak perlu Anda menyimpan air matamu. Titislah air matamu di hadiratnya, karena dia rindukan orang yang merendahkan diri. Amin. Percayalah, kalau kau ada beban hari ini, kau berdoalah. Biar kau menitis air mata pun malam ini di hadirat Tuhan. Tapi kau tahu, dalam kelemahanmu, kasih karunia-Nya sudah mencukupi. Karena dia akan mengerjakan segala yang baik. Amin. Haleluya. Apa jaminannya sekarang? Jaminannya adalah, apa yang kau perlu, sudah tersedia. Puji Tuhan. Praise the Lord. Kalau Anda tak sadar akan perkara ini, you will lose in spirit. Contoh, saya bagi satu testimoni.
Seorang gadis ini datang ke gereja. Kerjanya adalah untuk melihat hamba Tuhan dan orang-orang di gereja. Dia mencari lelaki. Dan juga banyak lelaki yang dijumpa di luar sana. Dan dia sudah tidur dengan lebih kurang mau dekat 100 orang lelaki. Kenapa? Karena dia ada menyimpan azimat. Dan harus untuk dapat kuasa itu, dia harus tidur dengan lelaki dan mengambil sperma lelaki itu. Nah, siapa yang pernah tidur dengan dia, dia kata almost 80% atau confirm penceraian. Sebab tugasnya adalah untuk mencari orang Kristen, hancurkan keluarga orang Kristen. Oke? Once dia sudah kena delivered, dia bagi tahu begini. Sebenarnya apa yang dia lakukan itu membuatkan dia terfikir selepas dia kena delivered, bahwa lelaki-lelaki yang pernah tidur dengan dia itu semua tidak paham dan tidak mengerti. Mereka itu semua suami orang. Tidak tahu bahwa apa yang dia cari, sexual happiness, kebahagiaan, entertainment, semua itu sebenarnya ada di rumahnya. Istrinya ada, dia boleh bahagia dengan keluarga, dia ada anak istri. Dia mau bawa keluarganya berjalan-jalan, bawalah, tak perlu bawa perempuan lain. Everything you want is already in your house. Why you go and find outside? Because you don't have knowledge. And you will be destroyed. Faham kata amin? Nah, perkara ini kita tidak nampak, lihat seperti biasa kita lihat. But there are some cases akan jadi seperti itu. So everything you need is already prepared by God sebelum Anda dilahirkan. Why you need to find other sources? Kesembuhan cari dukun. Mau bahagia cari dukun. Menjauhi Tuhan dengan penuh perasaan tamak dan bahala di hatimu. Why? Why you don't want to look for Jesus? Because everything is in Him, but for you, you still lack of knowledge. Then that's why orang yang tidak paham ini, dia ingat, dia mau cari lebih. This is the worst thing in this life. Faham kata amin? So I remind every one of us, segala yang kita perlu, kau mau cari hiburan, ketenangan, damai, semua sudah Tuhan sediakan. Don't try to find outside God. Outside God, you'll be destroyed. Apapun keadaanmu, baik kau ditinggalkan kah, baik kau hidup sebatang kara kah, find God today. Kau tak akan hidup seperti dulu lagi. Bila kau ada Tuhan, berkatnya ada, hidupmu diubah. Kau bahagia dengan Tuhan. Amin. So anything you don't have to find outside, find in Him. Ada. Inilah Tuhan mengajar Paulus. Dan Tuhan mengajar kita semua. Kasih karuniaku sudah mencukupi bagimu. Amin. Haleluya. Praise the Lord. So what else do you want? What else do you need? Everything in Him. Go and find Him. And He is here. Haleluya. Di saat kita berdoa, dia face to face dengan kita. Don't let your mind go to other places or think about other thing when you pray. Think about Him that is looking at you. Bila kamu berdoa, tahu dia face to face dengan engkau. Kau dapat rasa sesuatu in you. Because you respect Him. Kata amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ingat, everything is in Him. Don't try to find any sources beside God this life. Amin, puji Tuhan. If not, you will be trapped
Haleluya. Mari kita berdoa ya. Oke. Anyway, satu lagi pesan Roh Kudus mau remind kita di sini, if you have friend yang cerita pasal hidupnya, I don't know siapa kita, mungkin ada bergaul dengan orang yang kaki minum, mungkin ada bergaul dengan orang yang addiction dan sebagainya. You tell them, Tuhan mengasihi dia, dan sebenarnya semua yang kau cari, kau tak perlu melalui semua addiction itu. Semuanya ada di dalam Tuhan. You don't need alcohol, you don't need cigarette, you don't need dadah, you don't need to find sexual partner outside. Sebab everything satisfaction, everything is already installed in you by God, by His grace, kasih karunia-Nya. Amin. Jadi kita semua tidak kekurangan. Amin. Jangan melihat perkara di luar itu boleh menggodamu, sebab kau harus tertarik dengan apa yang sudah ada di dalam kau. Puji Tuhan. Praise the Lord. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, malam ini ya Tuhan, kami sedar